Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala zamin qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat iman kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini bermajelis lagi. Ketika seseorang itu berkumpul lalu bermajelis, maka malaikat menaungi dengan naungan rahmat, mencurahkan naungannya kepada kita, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang berkumpul di majelis ilmu. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Bahkan orang yang kemudian mau bermajelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Karena orang yang berilmu dia akan ngerti mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik. Ya. Kemarin saya ngisi kajian di Jakarta Utara gitu kan. Baru ngisi yang kedua, ngisi yang pertama itu orang juga nggak datang. Ngisi yang kedua tiba-tiba orang itu kemudian marah-marah, ketua takmirnya itu. Yang intinya merasa nggak dimintain izin, padahal panitianya merasa sudah minta izin tapi jauh-jauh hari. Yang membuat saya terhentak itu adalah ketika ketua takmirnya mengatakan ada kajian model kayak gini memecah belah umat di sana dan di sini, kata dia. Di tempat ini, di sana, di kabupaten sana, di RT sana, di RW sana disebutkan. Ya, secara pribadi saya sebenarnya juga jengkel gitu kan. Karena dia itu nggak datang, dia itu nggak tahu kajiannya apa. Artinya kalau memang salah, tunjukkan salahnya kan begitu. Datang juga kagak gitu kan, sekali-kalinya ngomongnya kayak gitu kan. Maka ya karena dalam rangka menjaga saja gitu, kemudian saya diem aja gitu kan. Bahkan dia mengatakan kajiannya tertutup dan seterusnya. Tentu itu semua fitnah gitu kan. Dan itu adalah gaya-gaya mereka yang membenci dakwah tauhid. Mudah sekali mengeluarkan fitnah-fitnah itu. Kenapa saya katakan fitnah? Karena kajian itu bukan kajian tertutup. Jelas-jelas ada pamfletnya, jelas-jelas di-share gitu kan. Kemudian siapa aja boleh datang. Ketika dikatakan tertutup, memang iya masjidnya ditutup. Kenapa? Karena pakai AC gitu loh. Ini rumah yang tutup kan, karena pakai AC gitu kan. Kalau nggak ada AC dibuka gitu kan, angin masuk, saat nyamuk-nyamuknya masuk gitu kan. Ya, qanifidina azani Allah wa iyyakum. Begitu kajian yang kedua, orangnya juga kagak ikut gitu kan. Kabur gitu loh. Dan itu yang kadang tuh kita loh, harusnya kan kalau memang mengatakan ini kajian sesat dan apa, ya ikutlah, katakan sesatnya di mana, tunjukkan kan begitu ya. Sama halnya kalian gitu kan, pas datang pertama ke sini kan membawa keyakinan tertentu gitu kan, kita ngobrol panjang lebar, kita sampaikan, kita dakwai gitu kan ya. Anda betah di sini, kalau memang Anda merasa ini sesat kan Anda udah kabur gitu kan ya. Tapi karena Anda paham yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang benar, yang lalu kemudian tidak asal-asalan, maka ya Anda bertahan di sini kan gitu loh. Itu yang saya pahami gitu loh ya. Dan kalau memang ada yang salah, sampaikan, jangan kemudian malah menyebar fitnah gitu. Itu juga sesuatu hal yang agak sportif gitu. Manifidina azani Allah wa iyyakum. Kita sampai pada bab yang ke-39, berhakim kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida." Ini kalau pagi kita sudah bahas ya ini. Quran surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Sekarang kita bahas An-Nisa kan ya? Iya. Ini kita bahas waktu kemarin ada kerusuhan itu kan. Nah, dikatakan di sini, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku? Apa kamu nggak ngelihat orang-orang Islam yang ngaku-ngaku katanya beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasul dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Jadi kitab-kitab Allah itu pernah diturunkan, ada orang-orang yang ngaku beriman sama kitab Allah, tapi apa? Mereka itu disuruh berhakim. Mereka itu hendak berhakim kepada tauhid gitu. Ada kitab Allah nih gitu kan, Al-Qur'an gitu kan, ada hukum-hukum di sini. Yuk kita berhakim pakai hukum Allah ini gitu kan. Disuruh dia berhakim di sini, dia nggak mau, malah dia pakai hukum sendiri, dibuatnya beraneka ragam hukum sesuai dengan versi nafsunya mereka sendiri gitu kan.
Dikatakan apa? Waqad umiru ayyakfuru bih, padahal kamu ini malah justru suruh pakai Al-Qur'an ini, suruh ninggalkan hukum-hukum selain hukum yang dibuat oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kamu milih pakai hukum yang dibuat selain oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida, maka engkau akan berada pada kesesatan yang sangat jauh. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketika kita memilih produk hukum selain apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kekacauan, kerusuhan, mara bahaya, semua bentuk ketidakadilan akan bermunculan di muka bumi. Bagaimana ada orang yang kemudian menangisi anak keluarganya yang mati, tapi kemudian ketika pelakunya tertangkap, dia tidak bisa menyelesaikannya, merasakan keadilan yang hadir pada dirinya. Sehingga yang terjadi apa? Ketika terjadi persidangan, dia hadir di sidang, itu kan, keluarganya malah mengeksekusinya sendiri di situ, gitu. Hal-hal semacam ini yang dicegah dalam Islam, gitu. Dengan memberikan hukuman yang berat kepada orang yang menghabisi nyawa orang lain, gitu. Beberapa hari yang lalu saya sempat lihat di YouTube, saya masukkan satu kata-kata pembacokan, gitu kan. Keluar itu video-video pembacokan berbagai macam versi, yang di Jakarta, yang di Lumajang, yang di Medan, yang di mana-mana. Bagaimana orang kemudian menggampangkan, mengayunkan senjata tajam kena ke orang, sampai ada orang yang tangannya putus dipegang gitu, dia kemana, rumah sakit gitu kan. Ada yang apa tuh namanya, sininya itu dibacok pakai celurit, banyak gitu. Berbagai macam bentuk, berbagai macam versi yang Anda nggak akan temukan ini di negara yang menerapkan hukum Islam. Kenapa? Karena orang begitu sudah mengayunkan senjata itu ke orang lain, dia paham hukuman berat akan menanti dia. Hukuman apa? Mati, gitu loh. Jadi kalau ada orang ngangkat senjata nih, jelas-jelas ngangkat senjata, diangkat nih senjata gitu kan, maka dia harus kemudian siap kalau ketangkap sama aparat, berarti kamu akan dihukum mati. Sama halnya ketika orang mencuri, ya, begitu orang mau ngambil sesuatu punya orang lain, dia akan menanamkan di pikiran dia, kalau saya ketangkep tangan saya hilang. Makanya di Arab itu yang namanya mobil tergeletak itu aja di pinggir jalan. Bagus-bagus, di sini kan kalau yang digeletakkan di pinggir jalan kan motor bodong, motor yang nggak punya surat-surat itu kan, bentuknya udah nggak karu-karuan, buat gotongin galon, buat golongin macam, kadang joknya itu udah nggak karu-karuan bentuknya gitu kan. Di sana mobil bagus-bagus parkir di pinggir jalan. Malah kadang orang tuh saking buru-burunya kalau kemudian parkir di depan, misal kok di sini Indomaret gitu kan, udah kunci masih di situ, mobil masih nyala, dia masuk aja beli, misal mau beli minuman, beli apa gitu kan, keluar udah naikin lagi mobilnya, nggak khawatir hilang gitu. Ya. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Kemarin sempat saya kasih logika, analogi. Kalau Anda beli motor Yamaha dikasih manual book Honda, pasti Anda tolak gitu loh. Mas, ini salah. Saya beli Yamaha, kenapa kok dikasihnya Honda gitu? Jangankan beda merek, satu merek beda tipe aja Anda akan tolak. Anda belinya NMAX, dikasihnya manual XMAX gitu kan? Nah, salah ini Mas, saya kan belinya NMAX, duit saya mau beli XMAX nggak muat gitu ya, nggak muat, kurang gitu kan? Jadi ini salah Mas, tuker yang NMAX manualnya gitu. Apalagi beda merek. Nah, ketika kita paham kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman itu hanya akan menyelesaikan urusannya dengan kitabullah gitu. Dan itu yang paling benar gitu. Bagaimana Anda dapati di kampung-kampung Anda, di desa-desa Anda, mungkin di kabupaten Anda, ya, berantemnya kakak dengan adik, bahkan di daerah-daerah tertentu yang memudahkan bacok-bacokan itu gitu kan. Mereka carok gitu kan, hanya soal urusan apa? Warisan. Kenapa? Karena orang nggak akan mencapai level adil ketika warisan tidak dibagi dengan hukum Islam. Kayak kamu nanti kalau kemudian keluargamu Anda membagi warisan nggak pakai hukum Islam, maka buktikan saja omongan saya bahwasanya orang-orang yang tidak mau menggunakan hukum Islam, maka akan muncul kekacauan itu. Sama halnya kemudian seorang istri tidak ngerti hukum-hukum Islam bagaimana menjadi istri, seorang suami nggak ngerti hukum Islam tentang bagaimana menjadi suami, yang ada musibah gitu. Kemarin saya mendengarkan kajian Ustadz Firanda, bagaimana ada seorang istri yang kemudian bertanya kepada Pak Ustadz itu, saya punya suami saya nikah lagi gitu kan. Dan dalam membagi giliran itu, dia kemudian tidak adil, dia membaginya suka-suka gitu. Dia di tempat istri muda tuh lama gitu, dan di tempat kami sebentar gitu kan. Lah ini orang punya semangat buat poligami, tapi kemudian nggak ngerti fikih poligami. Akhirnya apa? Dia merusak syariat poligami. Yang namanya orang poligami itu sunnah, ya.
pahalanya besar karena merawat dua wanita. Apalagi kalau mereka punya anak masing-masing, berarti anaknya kan banyak banget gitu kan. Lebih banyak daripada yang anaknya cuma satu mungkin gitu kan. Dan ada orang yang anak satu, istri satu anaknya banyak gitu kan. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apa? Ketika perbuatan sunnah ini lalu kemudian dibungkus dengan perbuatan dolim atau haram, maka ya menjadi gugur sunnahnya gitu. Harusnya apa? Untuk menjalankan sunnah jangan kemudian melanggar yang sifatnya haram, kedoliman. Ya kalau di istri tua sehari, di istri muda sehari, di istri tua seminggu ya di sana seminggu. Jangan di sana sebulan, di sini sehari, sebulan lagi sana sini sehari. Ya namanya wanita ya punya hati kan. Wanita itu kan manusia, bukan kemudian binatang gitu kan, bukan kemudian benda mati. Apalagi istri tua, pasti juga punya anak kan. Anak juga pasti mikir, wah minggu ini saya mau jalan-jalan sama bapak saya kan gitu. Kemudian bapaknya gak pulang-pulang ke istri muda gitu. Walaupun itu istrinya, walaupun itu sah secara hukum, tapi perbuatan itu menjadi zalim karena gak paham fikih tentang poligami. Sehingga Nabi SAW mengatakan apa? Orang yang kemudian poligami gak berbuat adil, di akhirat dia akan jalan dengan pundak yang miring. Ini menunjukkan bahwasanya dia akan dilihat oleh banyak manusia bahwasanya orang yang miring jalannya berarti ini orang yang poligami tapi gak adil. Kenapa? Karena nggak mau menggunakan syariat Islam. Jadi ketika dikatakan ayat ini bukan berarti terus wah ini karena syariat Islam kan nggak berlaku di Indonesia jadi nggak perlu saya pakai. Tidak. Secara bernegara memang kita tidak menerapkan ini, tapi dalam hal keluarga, dalam hal bermasyarakat kita bisa pakai hukum Islam. Kita akan lihat di kampung-kampung ketika wanita-wanitanya pada telanjang nggak pakai baju gitu kan, nggak pakai busana muslim gitu kan, pasti nanti ada yang hamil di luar nikah. Pasti nanti ada yang diperkosa, pasti nanti ada yang dikerjain sama orang jahat gitu kan. Kalau sekarang perbuatannya dicabuli gitu kan. Itu udah seperti itu hukum sebab akibatnya. Ketika orang kemudian tidak menggunakan syariat Islam dalam kehidupannya, maka pasti kekacauan akan muncul dalam berbagai macam sosialnya, apakah itu ekonominya, apakah itu politiknya, apakah itu macam-macam. Pasti akan rusuh. Ya, gak mungkin akan damai gitu. Manifidinazani Allah wa iyyakum wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Maka ketika kita katakan sini ayo bagi warisan pakai hukum-hukum Allah dan hukum Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan lihat tuh sebagian kamu yang ngaku Islam, dia itu bencinya minta ampun, maka apa yang dia buat? Kamu dapatnya cuma satu lah, wong kamu wanita, nanti kakakmu dapat dua, dia laki-laki. Mendingan pakai hukum negara aja, bagi rata gitu kan. Itu orang-orang munafik ya. Bagaimana kemudian mereka mencampakkan syariat Islam hanya karena untuk urusan dunia. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim, maka kiranya gimana kalau mereka kemudian ini orang sedih gitu kan. Saya ngomong soal warisan harus dibagi rata tuh biar mbak ini tuh enggak sedih gitu kan. Padahal apa? Yang namanya warisan kalau kemudian dibagi tidak adil ya pasti yang ada adalah bencana setelahnya. Gak ada kok orang rebutan warisan, begitu dia dapat terus kemudian dia kaya raya, gak ada. Kalau nggak dia yang susah, anaknya yang pakai warisan itu yang susah. Itu udah bisa dilihat. Buktikan aja wes pokoknya. Ya, kamu lihat di kampung ada orang rebutan warisan, ya, kamu lihat aja yang menang nih siapa gitu kan. Kalau emang dia bener ya alhamdulillah. Tapi kalau dia salah tapi menang dapat banyak karena mungkin suaranya banter atau mungkin backingnya banyak gitu kan. Lihat aja nanti akhirnya pasti berantakan, pasti wes toh. Ya, itu udah sunatullah yang nggak bisa kemudian kita elakkan itu. Karena Allah sudah mengatakan, kamu menjauhi syariat Islam, maka apa bisa katakan tadi, asobatkum musibatum bima qaddamat aydihim, akan muncul musibah karena penolakan kamu itu. Wes toh, itu sudah terjadi dan itu tinggal nunggu waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Orang-orang yang kemudian tidak menggunakan syariat Islam dalam kehidupannya, ya, dalam semua perbuatannya di dunia ini, dagang nggak mau pakai aturan Islam gitu kan, kemudian pakai riba, judi gitu kan, orang-orang yang menjauhi syariat Islam itu sebenarnya dia merusak bumi ini. Ketika kita katakan kamu harusnya pakai aturan agama, jangan rusak bumi, mereka justru akan mengatakan apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, kalau kita katakan kepada mereka jangan kamu rusak bumi ini, qalu innama nahnu muslihun. Siapa yang rusak? Aku ini orang yang menjaga bumi ini gitu loh.
Sama kayak kemarin kita kajian, kita sampaikan soal tauhid, maka malah dibilang memecah belah dan seterusnya. Belahan siapa yang kita pecah gitu loh? Gak ada gitu. Ya. Justru Anda yang kemudian menjauhi tauhid, itulah yang Anda sebenarnya justru merusak bumi. Ya, karena tauhid ini yang benar didakwakan oleh para nabi sejak Nabi Nuh, lalu kemudian nabi-nabi selanjutnya Musa, Harun gitu kan, Yahya, Zulkifli, semuanya sampai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan ini. Ini jalan para nabi. Kok kemudian dikatakan memecah belah? Ya salah gitu loh. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah kemudian mengingatkan pada Quran surat Al-A'raf, dan janganlah kamu rusak bumi ini setelah Allah kasih perbaikannya, setelah Allah buat baik bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Quran surat Al-Maidah 50, afa hukmal jahiliyah yabghun, apakah hukum-hukum orang jahiliyah yang mau kalian ikuti, yang kalian kehendaki, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Maka apakah kamu nggak bisa mikir kalau hukum Allah itu yang paling baik gitu kan? Kalau kamu emang orang-orang kan lah, kalau kemudian Allah kasih rezeki banyak Anda ke negara-negara Arab, bagaimana orang-orang Arab itu saling menghargai satu sama lain. Memang iya ada orang-orang Arab yang kemudian galak, kasar, tapi kemudian itu bukan bagian dari syariat Islam gitu. Ya. Di Aceh misalnya gitu, itu kan orangnya udah Islam semua, menerapkan syariat Islam walaupun belum 100% sama kayak syariat Islam yang sebenarnya. Itu kalau saya belum sampai Sabang sih ya, cuman saya dulu sampai ke Banda Aceh itu. Apalagi kita tahu KUHP kita itu kan adalah KUHP Belanda. Di Belanda sana hukum ini udah nggak dipakai gitu, ditinggalin. Ini udah hukum 150 tahun yang lalu gitu, atau mungkin beberapa ratus tahun yang lalu masih dipakai di sini gitu. Celakanya begitu direvisi pakai otaknya manusia, yang muncul malah tambah aneh gitu. Ya, ayam kita lepas kena denda 10 juta gitu kan, sedangkan istri kita lepas biarin aja gitu kan. Kayak gitu. Hukumnya tambah aneh, kacau gitu. Kemudian ketika orang udah nikah, suaminya kebelet tapi istrinya nggak mau, dianggap memperkosa gitu kan, penjara 12 tahun gitu kan. Gimana? Orang ketemu istrinya aja kebelet gak bisa nahan kok malah di penjara 12 tahun. Dia tambah gak bisa nahan 12 tahun gimana? Kan ada pernah seorang sahabat kemudian menggauli istrinya pada bulan Ramadan, kemudian dia nyamperin Nabi SAW mengatakan, wah celaka saya, kenapa gitu, aku udah menggauli istriku di bulan Ramadan itu. Maka diperintahkan untuk membebaskan budak itu. Kemudian dia, ya enggak, saya nggak bisa, nggak punya duit. Terus diperintahkan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai kafaratnya. Kemudian dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, lah ini sebulan aja saya udah bolong, apalagi suruh 2 bulan berpuasa berturut-turut gitu loh. Gak boleh loncat-loncat 2 bulan tuh full gitu kan. Lah ini sebulan aja ada yang bolong kayak gini gitu. Terus akhirnya Nabi SAW mengatakan, ya sudah kasih makan fakir miskin lah 30 orang. Kemudian dia mengatakan apa? Loh saya ini orang paling miskin di kota ini. Ah ya sudahlah, ini kurma bawa pulang gitu. Ya sampai seperti itu gitu. Ya. Kalau kemudian suami kebelet gitu kan, menyelesaikannya sama istrinya loh ya, bukan sama ayam tadi yang 10 juta tadi, sama istrinya. Itu didenda dipenjara 12 tahun. Sedangkan orang yang kebelet kemudian menyelesaikan sama binatang cuma 6 bulan gitu. Kasihan binatangnya. Qul bidina azan ya Allah wa iyyakum asy-Sya'bi menuturkan bukan ya. Kemudian Nabi SAW bersabda dari Abdullah bin Amr, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Gak sempurna iman kamu sampai nafsu kamu ini mengalahkan apa yang kemudian diperintahkan atau saya perintahkan. Jadi ketika Nabi SAW memerintahkan sesuatu, lalu kemudian kita mengalahkan perintah Nabi SAW itu dengan nafsu, maka itu tadi berarti iman kita nggak sempurna. Contoh kasus ya tadi itu, ketika kemudian bapak kita ngomong, oke, saya bagi pakai hukum Islam, kok kemudian kita menentang, nggak mau. Kalau dibagi pakai hukum Islam nanti saya dapatnya sedikit, saya mau yang banyak gitu kan, karena saya anak paling tua atau laki-laki sendiri atau anak saya paling banyak, jadi saya butuh suplai warisan yang paling banyak gitu. Ketika itu terjadi sama diri kita, maka iman kita kata Nabi SAW nggak sempurna, nggak utuh gitu loh, nggak utuh. Mama kamu beli HP itu HP-nya itu udah buka segel gitu loh, nggak utuh, udah nggak baik, udah cacat gitu, imannya udah cacat gitu. Maka orang yang mengaku beriman dia harus mantep gitu kan, menerapkan hukum-hukum Islam ini di dalam lini keluarganya. Ketika kemudian bernegara ya harusnya diterapkan di di konteks negara. Tapi kalau negara kita belum, ya sudah, itu urusan para petinggi para pejabat itu gitu kan. Maka kita mengurus diri kita.
Ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa itu? Istrinya kasih jilbab, anaknya ajarin agama, gitu. Istriku kan cantik mas, kalau dikasih jilbab nanti nggak ada orang lihat kalau istri saya cantik. Ya, ini istrimu apa kemudian dagangan kan gitu. Permen aja dibungkus loh, masa istrinya enggak? Ya kan? Orang kalau cerdas, otaknya dipakai. Istri ini milik kita, jangan ditonton-tontonkan. Kalau ditonton-tonton kan ada yang tertarik, kemudian orang itu gondol istri kita. Gondol itu apa nih? Tahu gondol? Enggak tahu. Gondol itu apa ya? Nyulik, bukan nyulik, apa itu? Bawa pergi lah gitu. Bawa pergi gitu kan. Udah sama saya aja mbak gitu, jangan sama Ali. Ali kan buluk gitu kan. Saya kan suka ke salon, cowok metro gitu kan. Putih, tinggi, besar, kantong saya tebel. Dompet saya aja sampai nggak muat di dompet di kantong saya gitu. Ngikut itu istri kita. Kenapa? Salah kita. Dipamer-pamerin, ya, pamer-pamer. Ya memang kadang tuh manusia tuh ada rasa bangga ketika bisa membawa orang yang cantik gitu kan. Sampai ada orang bilang gini, yang namanya nyari istri itu syaratnya cuma satu, kalau pas diajak nikah itu diajak ke kondangan tuh nggak malu-maluin katanya. Pas dibawa ke kondangan itu nggak malu-maluin. Berarti kan memang dia sengaja pengen mempertontonkan istrinya. Harusnya kan istri nggak perlu dipertontonkan seperti itu. Kalau sampai ada yang naksir, repot gitu kan. Ya saya nyari lagi gitu ya, kalau dapat. Kalau enggak harus stres duluan gimana. Makanya istri itu dikasih jilbab yang baik gitu kan. Nah dandan itu di rumah itu biar orang suaminya juga betah di rumah, jangan kebalik-balik. Di rumah nggak pernah dandan, kalau pergi dandan terus gitu kan. Akhirnya ya orang-orang di luar yang tertarik, suaminya kalau pulang enak terus itu. Dari mulai bau pete, bau terasi, bau bawang, jengkol semua ada gitu. As-Sa'bi menuturkan pernah terjadi pertengkaran antara orang munafik dan seorang Yahudi. Maka berkatalah si Yahudi itu, mari kita berhakim kepada Muhammad. Berantem nih orang Islam, tapi munafik sama orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi mengatakan, weh kamu berantem sama saya. Oke, kita bawa ke Nabi Muhammad SAW. Karena ia mengerti bahwasanya beliau tidak akan mengambil riswah. Artinya Nabi Muhammad SAW itu gak mau salah, bilang salah kalau benar-benar. Yahudi ini pintar gitu loh. Kamu berantem sama saya, kita berdebat kayak gini, gak usah lama-lama, karena kalau kita berdebat gak selesai. Ayo kita bawa kepada nabimu gitu. Karena orang Yahudi ini paham Nabi Muhammad SAW itu gak doyan sama yang namanya suap gitu kan. Sedangkan orang yang munafik ini berkata, mari kita berhakim kepada orang-orang Yahudi. Justru orang yang ngaku Islam ini malah ngomong, udah jangan sama Nabi saya, sama orang-orang Yahudi aja gitu kan. Kenapa? Karena ia tahu bahwasanya suap. Orang apa tuh? Orang munafik ini, orang Arab ini, dia punya duit gitu loh. Dia yakin kalau pakai Yahudi disuap, ditempelin salam tempel lah apa undercover, under bawah meja segala macam, amplopan gitu kan, cipika-cipiki misalnya gitu kok di sini. Beres urusannya, cincai gitu kan. Akhirnya orang Yahudi kan dikalahkan. Orang Yahudi nggak mau, orang Yahudi cerdas, nggak mau aku sama orang Yahudi karena tahu kelakuan orang Yahudi modelnya gitu, makan suap. Kepada nabimu aja yang nggak doyan suap gitu. Maka bersepakatlah keduanya untuk datang berhakim kepada seorang dukun di Juhaina. Malah milih sama dukun. Jadi nggak sama orang Yahudi, nggak sama Nabi, malah sama dukun. Nah, celaka semua. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang di depan tadi. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna, apakah kamu enggak melihat orang-orang yang katanya ngaku beriman pada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan juga diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, yaitu tadi si orang Yahudi tadi, berarti kitabnya Taurat itu. Ini adalah asbabun nuzul namanya. Sebab turunnya ayat itu tadi gitu loh. Kayak gitu. Orang Islam ngaku Islam diajak berhukum kepada nabinya kagak mau gitu loh. Orang Yahudinya juga gitu, udah bener mau ngajak berhukum kepada Nabi Muhammad SAW, tapi karena perdebatan dia ya sudahlah sama dukun, sama-sama geblek dua-duanya gitu. Nah, jadi ketika kita punya masalah sama keluarga kita, sama teman kita, di masyarakat kita, gampang cari orang alim, cari Pak Ustadz, cari kiai, cari ajengan, minta supaya masalah ini diselesaikan pakai syariat Islam gitu. Beres gitu loh. Kalau kaitannya dengan hukum pidana maka nggak bisa diterapkan gitu loh. Tapi kalau kaitannya dengan hukum yang sifatnya keluarga maka bisa diterapkan. Misal kayak warisan, kayak zakat, kayak nafkah gitu kan. Ya bawa gitu. Misal ada seorang istri komplain nggak dikasih nafkah sama suaminya gitu kan. Tanyakan sama orang alim gimana ini solusinya Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Ajengan gitu kan. Kemudian akan diberikan arahan-arahan. Bawa juga suaminya biar tahu kemana kesalahan diri gitu.
Dikatakan pula bahwa ayat di atas diturunkan berkenaan dengan dua orang yang bertengkar. Salah seorang mengatakan, mari kita bersama-sama mengadukan kepada Nabi SAW, sedangkan yang lain mengatakan kepada Ka'ab al-Ashraf aja, jangan kepada Muhammad SAW. Kemudian keduanya mengadukan perkara itu kepada Umar. Jadi kepada Nabi nggak jadi, ya kan? Malah datang kepada Ashraf, nyuruh pada Ashraf, tapi kemudian yang satunya nggak mau, ke Umar aja lah gitu kan. Maka salah satu ini malah pengen ke tempat Ka'ab al-Ashraf. Akhirnya kita menyepakati udah sama Umar bin Khattab aja gitu kan. Diceritakan kayak gitu. Lalu Umar bertanya kepada orang yang tidak rela dengan keputusan Rasulullah SAW, benarkah demikian, kamu nggak mau berhukum kepada Nabi Muhammad SAW? Maka kemudian ia menjawab, iya. Akhirnya dihukumlah orang itu oleh Umar dengan dipancing menggunakan pedang. Malah dimatikan sama Umar. Diambil pedangnya, dibunuh. Kamu nggak mau berhukum sama hukumnya Nabi Muhammad? Iya itu, ambil pedang, mati. Berarti Umar bin Khattab meyakini orang-orang yang menolak berhukum dengan hukum Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang syariatnya atau syahadatnya batal. Nyata-nyata nggak mau, saya nggak mau, hukum Islam udah nggak pantas diterapkan di zaman sekarang, itu hukum kuno. Ya ini orang-orang yang harusnya introspeksi, jangan sampai nanti dia ke akhirat berharap berjumpa dengan Tuhan yang membawa amal yang besar, tapi kemudian dikatakan, maaf ya, amalmu sudah mustah, syahadatmu sudah batal gara-gara kamu menolak syariat Islam. Nah, sepele loh sebenarnya masalahnya, nggak mau menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penengah hakim atas masalahnya, nggak mau merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, nggak mau kemudian memahami bagaimana kemudian Islam yang benar itu begini. Ya, cuman statement aja, yang penting ritual, zikir, wirid, tahlil, gede-gede, godek-godek gitu kan. Nah, tapi kemudian kalau ada masalah terkait dengan hukum, buang itu agama itu. Manifidina azani Allah iyyakum, kandungan bab ini adalah tafsir dalam Quran surat An-Nisa 116. Bahwasanya dikatakan di situ apa? Ayat ini menunjukkan kewajiban berhukum kepada kitabullah dan sunnah, wajib. Ya. Dan menerima hukum keduanya dengan ridho dan tunduk. Jadi kalau ada di Al-Quran mengatakan apa, di As-Sunnah mengatakan apa, kita ikuti. Ya. Ketika dikatakan babi itu haram, ya sudah tinggalkan, jangan pernah makan babi. Ketika dikatakan khamr itu haram, ya jangan pernah mabuk. Pun kalau sekiranya kamu mabuk, yakini kamu itu ada di tempat yang salah, di saat yang salah, di perbuatan yang salah, yang mana kamu harus bertobat. Ya jangan kayak sebagian orang, saking senangnya mabuk, dia mengakunya Islam, tapi kemudian dia tetap mabuk. Pasti tanya kenapa kamu mabuk, dibilangnya enggak, ini agamaku enggak apa-apa kok, ini buat menghangatkan tubuh, ini kan obat, ini kan vitamin, ini kan suplemen gitu kan. Kayak gitu. Salah, kita ngaku salah gitu loh ya. Hukum Islam kemudian kita tabrak, ya kita kemudian bertaubat. Jangan kemudian justru menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal gitu. Kemudian dikatakan lagi bahwasanya barang siapa yang berhakim dengan selain yang diterapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu berarti dia berhakim dengan tauhid apapun sebutannya, dan menunjukkan kewajiban mengingkari tauhid serta menjauhkan diri dan waspada terhadap tipu daya syaitan. Menunjukkan pula bahwasanya barang siapa diajak berhakim dengan hukum Allah dan Rasulnya, haruslah dia mau menerima. Apabila menolak, maka dia adalah seseorang yang munafik. Dan adapun dalih yang dikemukakan seperti menghendaki penyelesaian yang baik, perdamaian sempurna, maka itu bukan alasan baginya untuk kemudian menerima hukum selain Allah dan Rasulnya. Ya, jadi adalah mustahil orang mendapatkan keadilan kalau kemudian tidak menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memutuskan satu perkara. Kayak tadi, seorang adik dan seorang kakak pasti akan selalu berselisih soal warisan kalau kemudian tidak diselesaikan dengan hukum Islam. Tapi kalau diselesaikan dengan hukum Islam, selesai. Adiknya akan ridho, kakaknya akan ridho, sama-sama tahu, sama-sama orang beriman gitu. Kemudian dikatakan di situ, yaitu tafsir surat Al-Baqarah 117, bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengajak berhukum kepada selain hukum Allah yang diturunkan oleh Allah, maka dia telah berbuat kerusakan yang sangat berat di muka bumi. Dan dalih mengadakan perbaikan bukan alasan sama sekali untuk meninggalkan hukumnya. Menunjukkan pula bahwa orang yang sakit hatinya akan memutarbalikkan nilai-nilai, di mana yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Artinya ketika kita tidak menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan kita, dalam memutuskan perkara, maka orang yang salah itu akan menjadi benar, yang benar akan menjadi salah, karena parameternya akan beda-beda ya. Tapi kalau kemudian kita pakai standar parameter yang sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka ketika Al-Quran mengatakan haram, ya haram, Sunnah mengatakan halal, ya halal gitu. Gak akan kemudian menjadi relatif atau berbeda-beda. Kemudian tafsir surat Al-A'raf, yaitu menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mengajak berhukum kepada hukum Allah, maka ia telah berbuat kerusakan yang sangat berat di muka bumi. Dan menunjukkan bahwasanya perbaikan di muka bumi adalah dengan menerapkan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau kamu pengen bumi ini baik, maka ayo kita bertauhid. Itu yang benar. Tapi kalau kemudian kita dikatakan memecah belah, lah itu yang salah malahan. Dia yang memecah belah gitu loh. Ya, karena jalan yang lurus itu cuma satu, yaitu jalan tauhid, wala tattabi usubul, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain kiri kanan itu gitu. Karena jalan yang lain itu jalan yang sesat. Justru jalan yang benar itu ya yang lurus ini gitu loh. Ya, kemudian yang keempat, tafsir surat Al-Maidah. Dikatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang menghendaki selain hukum Allah berarti dia telah menghendaki hukum jahiliyah. Apapun hukum aturan yang digunakan untuk memutuskan perkara di antara manusia yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu berarti hukum-hukum jahiliyah. Hukum yang kemudian akan membuat orang makin terpuruk, makin rumit masalahnya, nggak akan selesai-selesai. Dan itu pasti dendam kesumat. Bagaimana kemudian kalau ada orang yang membunuh orang tuanya, cuman di penjara 5 tahun, 10 tahun, begitu keluar anaknya pasti balas dendam. Gitu terus dia akan selesai gitu. Ya. Kemudian yang kelima, sebab turunnya ayat yang pertama sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Sya'bi. Kemudian yang keenam, pengertian iman yang benar dan iman yang palsu. Iman yang benar yaitu berhukum dengan kitabullah dan sunnah, serta menerima hukumnya dengan tunduk dan ridho, tidak ada protes. Dan iman yang palsu yaitu mengaku beriman tetapi tidak mau berhakim kepada kitabullah dan sunnah, bahkan berhakimnya itu justru malah kepada tauhid. Kemudian yang ketujuh, kisah Umar tentang orang munafik, bahwasanya Umar malah justru memenggal leher orang munafik karena tidak rela dengan keputusan Rasulullah SAW. Ya, dia menghina Rasulullah SAW dengan tidak menerima hukum dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedelapan, seseorang tidak akan menerima dengan sempurna dengan benar keimanan yang seorang tidak akan beriman dengan sempurna dan benar sebelum keinginan dirinya, nafsunya mengikuti tuntutan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Contoh kayak yang poligami tadi, iman dia nggak benar sampai dia membagi giliran secara benar sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pembagian menginap itu harus sama. 1 hari, 1 hari, 2 hari, 2 hari, 3 hari, 3 hari. Pas siang itu beda boleh. Pas siang dikunjungin semua. Begitu malam waktunya nginap, datengin yang menjadi haknya. Ya. Misalnya ini istri 1, 2, 3, 4 gitu kan. Siang kunjungin semua gitu kan. Tanya, kamu butuh apa? Oh, yang di sini di rumahnya nggak ada telur, butuh telur, kasih telur. Yang sana nggak ada berapa bawang putih gitu kan, kasih bawang putih sesuai kebutuhannya. Yang sana nggak ada roti, mintanya roti, kasih roti. Yang sana nggak ada beras, mintanya beras, kasih beras gitu. Tapi begitu sampai pada malam gitu kan, maka dia harus menginap pada tempat di mana menjadi gilirannya. Oh, gilirannya di istri kedua, situ dia. Besoknya istri ketiga, besoknya istri keempat. Tapi setiap hari harus ditanya, dikontrol, kamu kurang apa, butuh apa, di rumah masih ada yang perlu saya cukupkan apa enggak gitu loh. Itu kalau zaman dulu ditanya bendanya, kalau sekarang kan enggak. Gimana? Uang bulanan 200 juta habis apa enggak gitu kan? Oh, habis. Ya udah, nanti saya transfer 250 juta lagi. Gitu. Ya, mentahnya kalau sekarang kan gitu. Enggak ditanya item per item gitu kan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau tadi si suami tadi tetap kayak gitu, ya berarti imannya enggak sempurna. Ya. Karena Nabi SAW enggak pernah nyontoin kayak gitu. Jadi di Indonesia tuh udah poligami itu persepsi orang itu jelek, datang orang-orang kayak gitu yang membuat tambah jelek gitu. Ya, harusnya kemudian datanglah orang-orang Islam yang menerapkan poligami secara baik, keluarganya berhasil, anak-anaknya sukses. Lah ini kemudian akan menjadi contoh yang bagus. Ya, kayak yang kemarin dilantik di DPR MPR itu kan, bahwa istrinya 3-3-nya gitu, akur semua, nggak cakar-cakaran. Nah, kayak gitu gitu loh. Jadi siap ya. Jangan 1 nih kan, 3 langsung gitu kan. Caranya nyari temen yang sepaket gitu kan. Nah, kan kadang ada kita akan janjian nikah bareng, ya. Temen tau bertiga. Nah, udah kamu masuk situ. Udah tak nikahin semua gitu. Biar beres urusan, enggak usah lama-lama. Wa nafidina azani Allah wa iyyakum. Inilah yang bisa kita sampaikan. Intinya kita orang Islam, punya iman kita mewajibkan taat pada Allah dan Rasulnya, menyelesaikan urusan kita dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ya, ketika kita punya kesempatan dan mampu melakukannya. Tapi kalau terkait dengan negara, maka negara kita begitu, kenalkan dengan agama. Orang tua kita kalau menyimpang sampaikan gitu loh. Gitu maksudnya. Jadi nggak kemudian kita teriak-teriak di jalan gitu kan, pakai spanduk, tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam. Enggak gitu. Kita tetap berdakwah kayak gini gitu kan. Kita nikmati kondisi di Indonesia ini kayak gini. Ya, butuh proses dakwah panjang gitu. Ya, kemarin kalau ada calon si A si B itu kan,
Nomor 1, nomor 2 itu kan. Yang satunya 85 juta orang yang milih, yang satunya 65 juta orang yang milih. Selisih 20 juta orang. Misalnya aja itu asik, nggak ada gereja, nggak ada anjing gitu loh, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Kalaupun ada itu kemudian nggak kemudian banyak gitu loh, nggak kayak di tempat-tempat lain selain di luar Aceh itu kan hampir di setiap spot ada gitu, setiap stasiun, setiap terminal itu ada orang-orang nggak bener gitu, karena enggak gitu. Ya, maka ya kita harus kayak gitu. Jadi kita ngelihatnya kayak gitu. Itu belum lagi yang dari 65 juta orang ini mungkin 10 atau 20 jutanya ya nggak mau syarat-syarat ditegakkan, ya kan. Nah itu loh. Jadi kalau cuman demo wah, pasang spanduk itu tegakkan syarat, nuntut ini nuntut itu, wah macam-macam, itu kalau ditegakkan bener rusuh gitu. Ya. Apakah itu kemudian efektif? Tidak. Bahkan Aceh itu hari ini tahun depan kalau nggak salah itu akan merubah semua banknya di Aceh itu menjadi bank syariah gitu. Keren kan gitu. Kenapa? Masyarakatnya paham gitu loh. Nah kamu pulang ke Sukabumi, bikin tuh masyarakat Sukabumi paham. Kamu pulang ke Boyolali, bikin tuh masyarakat Boyolali paham. Kalau semua masyarakat paham, nggak usah demo, itu orang kemudian sudah menerapkan aturan Islam. Walaupun nggak harus dituangkan pada konon Indonesia Raya, tidak. Rubah KUHP, tidak. Orang akan ngerti gitu. Pelan-pelan akan ngerti bahasanya, oh kalau kamu nyuri hati-hati lu potong tangan. Walaupun di Indonesia nggak nerapin, tapi nanti kamu akan dihukum di akhirat sana lebih berat itu. Mungkin motongnya pas dipotong tambah sakit banget gitu. Jadi kemudian kita akan mikir berkali-kali. Ya. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.